sehingga peristiwa ini pun dikenal dengan sebutan sebagai Bandung Lautan Api. Hai historian, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Sebenarnya mengapa sih peristiwa ini dinamakan sebagai Bandung Lautan Api? Ada yang tahu? Jadi, peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan peristiwa di mana terjadinya pengosongan dan juga pembakaran wilayah Bandung oleh rakyat dan juga tentara. Tujuannya adalah agar wilayah Bandung ini tidak dijadikan sebagai markas dari pasukan sekutu dan juga Nica atau Belanda. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak terus penjelasan berikut ini, yang akan dibahas mulai dari latar belakang dan juga penyebab, kronologi hingga dampaknya dari peristiwa Bandung Lautan Api ini bagi pihak Indonesia maupun Belanda. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dulu ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar edukasi dan tutorial lainnya. Yang pertama, latar belakang dan penyebab peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api dilatar belakangi dengan datangnya pasukan sekutu atau Inggris pada 12 Oktober tahun 1945. Pasukan sekutu ini tergabung dalam AFNE atau Allied Force Netherlands East Indies yang datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Meskipun pada awalnya kedatangan mereka ini hanyalah untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang di Indonesia. Namun, ternyata di balik kedatangan sekutu ini membawa tamu tak diundang, yaitu Belanda atau Nica. Mereka ini datang dengan membonceng pasukan sekutu, dan mereka ini ternyata masih memiliki ambisi untuk menguasai Indonesia kembali. Sehingga, akibat mengetahui hal tersebut, maka bergolaklah perlawanan dari rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda tersebut. Kemudian yang kedua, kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini bermula ketika pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda-propaganda yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata mereka dan menyerahkan kepada sekutu. Namun, hal tersebut ternyata tidak digubris sama sekali oleh pihak Indonesia. Bahkan, mereka ini kemudian melakukan penyerangan terhadap markas-markas dari pihak sekutu di wilayah Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan juga Hotel Preanger, yang menjadi markas besar dari pihak sekutu. Dan kemudian pada tanggal 27 November tahun 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu kembali mengingatkan kepada Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan juga tentara segera mengosongkan wilayah Bandung bagian utara. Ultimatum ini berlaku hingga tanggal 29 November tahun 1945 hingga pukul 12 siang. Dan jika hal tersebut tidak dituruti, maka sekutu pun akan bertindak tegas. Namun, lagi-lagi ultimatum kedua ini pun tidak digubris sama sekali. Sehingga hal tersebut kemudian menyebabkan beberapa pertempuran yang terjadi di wilayah Bandung. Pos-pos sekutu di Bandung ini menjadi sasaran penyerbuan. Karena pihak sekutu dan Belanda ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka tanggal 17 Maret tahun 1946, Panglima tertinggi AFNE yang ada di Jakarta, yaitu Letnan Jenderal Montego Stamford, kembali memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan wilayah Bandung Selatan sampai dengan radius 11 km dari pusat kota. Dan menanggapi hal tersebut, kemudian pihak Tentara Republik Indonesia atau TRI di bawah komando dari Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan wilayah Bandung. Namun, sebelum hal tersebut dilaksanakan, mereka berusaha untuk mengungsikan rakyat terlebih dahulu agar tidak ada kecurigaan dari pihak Belanda dan juga sekutu.
Aksi membumi hanguskan wilayah Bandung ini dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal, karena pada saat itu kekuatan pasukan Republik Indonesia masih belum sebanding dengan kekuatan Sekutu dan juga Nica. Peristiwa Bandung Lautan Api dimulai. Pada awalnya, TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret tahun 1945 pukul 12 malam. Namun, rencana ini tidak berjalan dengan mulus, karena pada pukul 8 malam, dinamit pertama tiba-tiba meledak di gedung Indis Restoran. Karena tidak sesuai dengan rencana, akhirnya pasukan TRI ini melanjutkan aksinya dan meledakkan gedung-gedung dan juga membakar rumah-rumah milik warga di wilayah Bandung. Sehingga malam itu pun Bandung terbakar hebat. Peristiwa ini dilakukan oleh sekitar 200.000 pemuda Bandung bersama dengan TRI dan dalam waktu sekitar 7 jam. Akibat dari kejadian tersebut, Belanda bersama dengan tentara Sekutu pun tidak dapat berbuat banyak, karena serangan mendadak yang tidak diduga sebelumnya. Dan akibatnya membuat wilayah Bandung ini terlihat seperti lautan api yang melahap wilayah Bandung saat itu. Sehingga peristiwa ini pun dikenal dengan sebutan sebagai Bandung Lautan Api. Dampak terhadap rakyat Indonesia. Akibat peristiwa Bandung Lautan Api ini mengakibatkan berbagai macam kerugian yang sangat besar bagi pihak Indonesia, terutama dari masyarakat Bandung itu sendiri, karena mereka harus kehilangan harta benda dan juga kehilangan tempat tinggal, sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi rakyat Bandung. Namun, tentu saja hal tersebut masih lebih baik daripada harus kembali dijajah. Dampak terhadap Sekutu dan juga Nica. Akibat peristiwa Bandung Lautan Api ini, ternyata juga berdampak terhadap Sekutu, meskipun kerugiannya tidak sebesar dari pihak rakyat Indonesia. Karena Belanda dan juga Sekutu gagal untuk melakukan rencana awal, yaitu untuk menguasai wilayah Bandung dan dijadikan sebagai pusat dari kekuasaan mereka. Kemudian tokoh-tokoh peristiwa Bandung Lautan Api. Berikut ini adalah beberapa tokoh dari peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama yaitu Muhammad Endang Karmas, Muljono, Datuk Jamin, Sultan Syahrir, hingga Kolonel A.H. Nasution. Demikianlah penjelasan singkat mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Dengan peristiwa tersebut, membuat kita selalu mengingat kejadian bersejarah tersebut sebagai perlawanan dari para pejuang yang tidak segan untuk kehilangan apa yang mereka miliki demi satu kata, yaitu kemerdekaan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Salam Jas Merah.